Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu sepanjang malam, dan Kau membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan hari yang baru, untuk boleh kami nikmati kembali. Bapa, mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Markus 10 ayat 45. Dikatakan, Yesus mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, tema kita hari ini ialah memiliki jiwa yang melayani. Saudara, dalam Injil Markus pasal 10 ini, kita mendapati ada dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Keduanya meminta untuk berada di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga kelak. Melalui permintaan ini, keduanya ingin menjadi yang terkemuka atau yang terbesar di antara semua murid yang lain. Besar dalam hal ini bukanlah besar secara fisik, namun yang dimaksudkan adalah besar dalam arti dihargai, disanjung, dihormati, dipuji lebih daripada orang lain. Artinya Yohanes dan Yakobus memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin dengan tujuan dapat dilayani dan memerintah orang lain. Saudara, keinginan dilayani merupakan konsep yang diajarkan oleh dunia ini, yaitu orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin agar dapat memerintah dan dilayani. Keinginan untuk menjadi besar adalah keinginan semua manusia, karena hal ini merupakan salah satu sifat dasar manusia, yaitu apa? Egois dan menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupannya. Saudara, Yakobus dan Yohanes pada waktu itu mempunyai keinginan seperti itu, menjadi seorang pemimpin sehingga ia dapat memerintah dan mempunyai kekuasaan atas orang lain, yang punya ambisi yang terarah pada diri sendiri. Namun saudara, Tuhan Yesus mengajarkan suatu konsep yang baru, suatu konsep yang berbeda daripada yang diajarkan oleh dunia ini. Kalau dunia ini mengajarkan kepada kita dengan berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini artinya Tuhan ingin murid-muridnya menjadi seorang pelayan, memiliki jiwa yang melayani. Dan dilanjutkan di ayat 44, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi seorang hamba untuk semuanya. Kalau tadi dikatakan menjadi seorang pelayan, sekarang dikatakan menjadi seorang hamba. Hamba atau doulos, kedudukannya jauh lebih rendah daripada pelayan. Tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Tak ada bantahan, yang harus menurut apa yang diperintahkan. Suatu sikap penyerahan segala hak pribadinya yang diatur oleh majikannya. Berarti ia sedang menyangkal dirinya dan tidak berhak atas hak pribadinya. Saudara, apa maksudnya perkataan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus ingin agar para muridnya memiliki hati seorang hamba, hati yang melayani, bukan dilayani. Melayani seseorang bukan sesuatu yang mengenakan. Tentunya lebih enak dilayani. Karena itu Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas bahwa kita harus meneladani Tuhan sendiri, Kristus sendiri dalam hal ini. Dia berkata, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saudara, Tuhan Yesus ketika ia melayani, dia berikan yang terbaik, nyawanya sendiri. Dia berkorban. Ia yang harusnya dilayani karena dia adalah Tuhan dan Raja, tetapi ia melakukan yang sebaliknya. Ia merendahkan hatinya, dirinya sedemikian rupa. Bahkan ia rela menderita, bahkan memberikan nyawanya bagi manusia yang berdosa. Artinya, di dalam pelayanan yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan segenap hati kita. Ini yang Tuhan mau dari setiap kita. Kita punya hati yang melayani kepada sesama kita. Saudara, melayani membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya bicara. Kalau ia mau melayani, maka ada harga harus dibayar. Entah itu tenaga, entah itu pikiran maupun uang dan sebagainya. Yesus memberikan teladan buat kita. Ketika datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, ia berkorban, memberikan nyawanya. Saudara, mari kita melayani Tuhan karena didasari dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita melayani sesuai dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Apapun itu, bermain musikkah, memimpin pujiankah, tim pembesukankah, atau apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati kita. Dan ingat saudara, yang kita lakukan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita belajar memiliki jiwa yang melayani, bukan yang dilayani. Mari teladani Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dia melayani dengan kesungguhan hatinya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan mari Engkau menolong kami Tuhan, agar hidup kami lebih efektif lagi ya Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan yang kami praktekkan di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memimpin dan Tuhan menolong kami Tuhan yang sedang isolasi di rumah atau di Wisma Atlet oleh terkena virus COVID-19 ini. Tuhan tolong, biar Engkau boleh memberikan kami daya tahan tubuh yang baik, memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada kami. Kami mohonkan kasih-Mu Tuhan. Kami Tuhan yang sedang sakit radang tenggorokan, Tuhan juga jamah kami, dan Tuhan boleh memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Tuhan tolonglah. Bapa di sorga, kami berdoa. Kami sedang sakit Tuhan, akan infeksi di hidung kami. Tuhan juga menjamah kami. Engkau yang memulihkan, menyembuhkan akan penyakit kami. Tuhan, kami juga yang sedang sakit diabetes Tuhan, kadar gula kami naik. Tuhan tolong, berikan kami kesembuhan, berikan kami pemulihan, supaya kadar gula kami bisa turun, bahkan kembali normal. Tuhan tolonglah. Kami Tuhan yang sedang sakit akan stroke, Tuhan juga tolong kami. Kaki kami sulit berjalan, tangan kami sulit digerakkan. Tuhan tolonglah, biar Engkau memberikan kami kekuatan, kesabaran untuk menjalaninya, dan bahkan berikan kami kesembuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh berseru dan meminta pertolongan daripada Engkau. Tuhan, kami sedang sakit ya Tuhan, akan saraf kejepit. Tuhan juga tolong kami Tuhan, di mana pinggang kami begitu sakit dan kami sulit untuk berjalan. Engkau juga Tuhan menjamah kami, Engkau juga Tuhan memulihkan keadaan kami, Tuhan menolong kami. Tuhan, lawatlah kesulitan, kesusahan, pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, biar Engkau Tuhan yang berbelas kasihan. Sungguh Bapa, kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, dan Engkau akan menyatakan yang terbaik pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Tuhan, inilah doa kami dan inilah pengharapan kami. Kami bawa hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.